Halo teman-teman, kali ini saya mau membahas ijma ulama tentang bentuk bumi. Karena banyak korban sains modern yang mengatakan bahwa ijma ulama mengatakan bumi ini bulat loh. Masa kalian tidak percaya? What the Nggak begitu konsepnya, men. Nggak begitu. Baik, kita mau bacakan bahwa baik, kita mau bacakan ijma ulama. Saya kutip dari muslim.or.id dengan judul apakah bumi bulat, bola, atau datar menurut pandangan syariat. Tetapi saya tidak fokus membahas semua isi kontennya, saya mau mengutip bagian ijma ulama aja. Nah, dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa telah berkata Imam Abu Hasan Ibnul Munaidi rahimahullah tersebut termasuk ulama terkenal dalam pengetahuannya terhadap atsar-atsar dan kitab-kitab besar pada cabang-cabang ilmu agama yang termasuk dalam sabakoh atau tingkatan kedua ulama dari pengikut Imam Ahmad. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa langit itu seperti bola. Langit itu seperti bola. Dan para ulama telah sepakat bahwa langit itu seperti bola. Baik. Beliau juga berkata bahwa demikian pula mereka telah bersepakat bahwa bumi ini dengan seluruh pergerakannya, baik itu di daratan maupun lautan, seperti bola. Seperti bola. Beliau berkata lagi bahwa dalilnya adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak terbit dan tenggelam pada semua penjuru bumi dalam satu waktu. Akan tetapi terbit di timur dahulu sebelum terbit di barat. Nah, ini dikutip dari Majmu' Fatawa 29195. Demikian juga dari Ibnu Hazm rahimahullah berkata, para imam kaum muslimin yang berhak mendapat gelar imam radhiyallahu an tidak mengingkari bahwa bumi itu bulat. Tidak pula diketahui dari mereka yang membantah sama sekali. Bahkan bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ini diambil dari Fasil fil Milal, Maktabah Al-Kaniwi di Kairo, Syamillah. Terus Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga berkata bahwa bahkan alam semesta dan bumi bentuknya adalah bola. Demikian juga penjelasan bahwa cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari dan gerhana bulan terjadi karena cahaya bulan terhalang oleh bumi yang terletak antara bulan dan matahari. Ini dari kitab Miftah Daris Sa'dah 2212 Darul Kutub Ilmiah Kairo Syamillah. Terus di bagian akhir juga dikatakan bahwa demikian juga pendapat bahwa beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan ulama lainnya. Baik teman-teman. Nah, dari ijma yang saya sebutkan tersebut, ijma yang saya tampilkan tersebut, jelas bahwa bumi ini bulat. Itu kata ijma. Dan ya boleh-boleh saja mereka berijma bahwasanya bumi ini bulat. Tetapi kalau kita jeli menganalisa ijma tersebut hanya mengatakan bumi ini bulat. Tidak ada ijma yang mengatakan bumi ini datar dalam ijma tersebut. Ini saya kutip barusan. Tidak ada ijma yang mengatakan bumi ini berputar, berjalan, berotasi. Tidak ada. Tidak ada ulama atau ijma ulama. Tidak ada ijma ulama yang mengatakan bahwa bumi ini berputar atau berotasi, berjalan mengelilingi matahari, ada inklinasi, ada deklinasi. Terus dalam keadaan tiga pergerakan tersebut, dia juga bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti. Ya Allah, dongeng semua itu. Baik, ini teman-teman. Saya pernah membaca, bahkan meneliti Al-Quran. Dan saya juga pernah baca Al-Quran semuanya demi mencari sains di dalam Al-Quran. Sains dan sign. Ilmu pengetahuan dan tanda. Saya coba cari di dalam Al-Quran. Dari kesimpulan saya saat saya bikin video ini, tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran yang eksplisit yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nothing. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Dan tidak ada satupun dalil yang terindikasi
yang mengatakan bahwa bumi ini berputar, berjalan, deklinasi, inklinasi, serta juga dalam keadaan tiga tersebut berjalan di galaksi Bima Sakti. Nothing. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada sama sekali. Cuman orang-orang yang sok-sokan sains di zaman sekarang mencoba mengambil dalil agama yang sekiranya menguntungkan mereka, tetapi faktanya tidak sama sekali. Di dalam Al-Quran ada 13 ayat yang mengatakan hamparan. Hanya satu hamparan yang dikatakan oleh Zakir Naik, bahwasanya hamparan dahaha itu artinya telur burung unta. Astaga. Terus 12 hamparan lainnya itu apa? Itu loh. Tidak ada indikasi satupun mengatakan bumi ini bulat di dalam Al-Quran. Tidak ada, teman-teman. Tetapi begini, kita harus melihat asbabul wurud, apa ya bahasa ininya, peristiwa ijma itu dihasilkan. Ya, rentetan peristiwa kenapa ijma tersebut ada. Karena ijma tersebut itu tuh tetap tergantung kondisi sosial politiknya ketika membuat atau mengeluarkan ijma tersebut. Tergantung kondisi sains pada tahun mereka mengeluarkan hal tersebut. Dan juga tergantung dengan situasi pada saat mereka membuat ijma tersebut. Sama seperti dalil-dalil Nabi yang ada saat ini. Para ulama juga selalu melihat asbabul wurud dari hadis tersebut atau peristiwa turunnya hadis tersebut. Karena kalau tidak tahu peristiwanya, maka orang-orang bakal salah tafsir dari hadis tersebut. Seperti onta. Di zaman Nabi menggunakan kendaraan yang namanya onta, binatang yang namanya onta. Kenapa Nabi menggunakan binatang yang namanya onta? Karena memang pada kondisi itu, mobil belum ada, pesawat belum ada, motor belum ada, sehingga wajar Nabi menggunakan onta sebagai kendaraannya. Terus di zaman sekarang kita harus menggunakan onta juga. Ya boleh aja kalau kalian masih mau pakai onta untuk pergi dari Jakarta ke Bandung, ya silakan. Who cares about that? Silakan aja. Tetapi kan gak etis, udah bukan zamannya lagi. Begitupun dengan fatwa tersebut. Kenapa dia turun? Kenapa turun ijma tersebut? Apakah ijma tersebut hadir ketika sains modern sudah luar biasa seperti zaman kita sekarang ini di 2023 atau di abad 20-an atau abad 21? Ya wajar aja ijma tersebut mengeluarkan statement seperti itu. Wajar karena memang mereka melihat situasi kondisi yang terjadi pada mereka membuat ijma tersebut. Itu normal, hal biasa. Tetapi terlepas dari itu ijma atau tidak, akal kita harus digunakan. Tuhan mengatakan bahwa saya ciptakan bumi dan langit bagi orang-orang yang berpikir. Kita disuruh berpikir oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak berpikir, maka kalian tidak menggunakan otak kalian secara sempurna yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Iya, karena Allah telah memberikan otak buat kita untuk berpikir. Kalau kalian tidak menggunakan otak kalian, maka kalian telah berselisih dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maunya kita berpikir, tidak membebek. Berpikir tidak membebek, teman-teman. Kalau kalian terfokus dengan ijma saja itu urusan kalian. Tetapi kalau saya dan sebagian orang lainnya tidak bisa berfokus pada ijma saja, saya juga punya akal, saya bisa mikir, saya bisa menentukan ijma tersebut benar atau tidak. Dari analisa saya jelas bahwa saya tidak sepakat dengan ijma tersebut karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Tidak ada satupun. Dan juga tidak ada satupun yang mengatakan bahwa bumi ini berputar, berjalan, inklinasi, deklinasi, dan sebagainya. Tidak ada. Sebelum saya akhiri video ini, saya juga mengatakan bahwa banyak ulama hebat yang mengatakan bumi ini tidak bulat. Akan saya bahas pada video berikutnya. Stay tune di playlist Sains Modern. Semua kebutuhan link atau tautan link sudah saya cantumkan di bawah untuk mempermudah kalian mengakses playlist tersebut. Silakan aja klik, silakan aja scroll ke description section ada di bawah. Baik, terima kasih banyak. Saran saya adalah gunakan akal kalian secara mandiri dan jangan membebek. Jangan membebek. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.